Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gaisa Altman dengan titik jelek terakhir 051. Saya dari kelas praktikum 2 TRO 2024. Dan di sini saya akan menjelaskan konsep dan implementasi ADC pada sistem mikrokontroler. Yang pertama yaitu ada pengertian dari ADC. ADC merupakan suatu rangkaian elektronik atau modul yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Sinyal analog adalah sinyal yang memiliki nilai kontinu dan berubah secara bertahap terhadap waktu seperti tegangan dari sensor suhu, sinyal suara dari mikrofon, atau intensitas cahaya dari sensor cahaya. Berbeda dengan sinyal analog, sistem digital seperti mikrokontroler dan komputer hanya dapat memproses data dalam bentuk bilangan biner yang terdiri dari angka 0 dan 1. Karena adanya perbedaan bentuk sinyal tersebut, maka diperlukan suatu perangkat yang mampu melakukan proses konversi agar sinyal analog dapat dipahami oleh sistem digital. Disinilah peran ADC menjadi sangat penting. ADC mengambil nilai tegangan analog dari suatu sensor atau sumber sinyal, kemudian mengubah nilai tersebut menjadi data digital yang dapat dibaca dan diproses oleh mikrokontroler. Dalam sistem embedded, ADC sering digunakan sebagai penghubung antar sensor dengan mikrokontroler. Banyak sensor menghasilkan output berupa tegangan analog yang nilainya berubah sesuai dengan kondisi lingkungan. Tanpa adanya ADC, mikrokontroler tidak dapat membaca perubahan tegangan tersebut secara langsung. Kemudian ada peran ADC dalam sistem elektronika. ADC memiliki peran utama sebagai penghubung antara dunia analog dan sistem digital. Dengan adanya ADC, mikrokontroler dapat membaca berbagai besaran fisik dari sensor dan kemudian mengolahnya menjadi informasi yang berguna. Fungsi ADC antara lain yang pertama yaitu mengubah tegangan analog menjadi data digital. Yang kedua, memungkinkan mikrokontroler membaca sensor analog. Yang ketiga, menjadi bagian penting dalam sistem pengukuran dan monitoring. Dan yang keempat, mendukung proses pengolahan sinyal digital pada berbagai perangkat elektronik. Selanjutnya ada implementasi ADC pada berbagai perangkat. Yang pertama yaitu sensor suhu seperti LM35 yang menghasilkan tegangan analog yang kemudian dikonversi oleh ADC untuk dibaca mikrokontroler. Kemudian yang kedua ada alat ukur digital seperti voltmeter digital dan osiloskop digital. Yang ketiga ada sistem audio digital, di mana sinyal suara analog diubah menjadi data digital untuk diproses oleh komputer atau perangkat perekam. Dan yang keempat yaitu sistem monitoring lingkungan yang membaca data dari sensor cahaya, kelembaban, atau tegangan udara. Kemudian ada hubungan sinyal antara Kemudian ada hubungan antara sinyal analog dan data digital. Dalam sistem elektronik modern, banyak fenomena fisik yang diukur menggunakan sensor menghasilkan sinyal dalam bentuk analog. Tegangan analog ini memiliki nilai yang dapat berubah secara kontinu dalam suatu rentang tertentu, misalnya dari 0 volt hingga 5 volt. Mikrokontroler tidak dapat memahami nilai tegangan secara langsung, sehingga ADC digunakan untuk mengubah tegangan tersebut menjadi nilai digital. Nilai digital ini biasanya berupa angka yang mewakili besar tegangan yang masuk ke ADC. Sebagai contoh, jika sebuah ADC memiliki rentang tegangan 0 sampai 5 volt dengan resolusi 10 bit, maka tegangan tersebut akan dibagi menjadi 1024 level digital. Setiap level mewakili nilai ketegangan tertentu. Ketika tegangan analog masuk ke ADC, maka ADC akan menentukan level digital yang paling mendekati nilai tegangan tersebut dan mengubahnya menjadi angka digital. Selanjutnya ada tahapan proses kerja ADC. Proses konversi sinyal analog menjadi sinyal digital tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui beberapa tahapan utama yaitu sampling, kuantisasi, dan encoding.
Sampling yaitu merupakan proses pengambilan nilai sinyal analog pada interval waktu tertentu. Pada tahap ini, sinyal analog yang bersifat kontinu diambil sampelnya secara periodik. Kemudian ada kuantisasi, yaitu proses mengelompokkan nilai sinyal analog hasil sampling ke dalam beberapa level diskrit yang tersedia pada ADC. Kemudian terakhir ada encoding, yaitu proses mengubah hasil kuantisasi menjadi kode digital dalam bentuk bilangan biner yang dapat diproses oleh sistem digital. Nah, kemudian ada implementasi ADC pada microcontroller. Yang pertama yaitu implementasi ADC pada STM32. Microcontroller STM32 memiliki modul ADC internal dengan performa yang cukup tinggi. ADC pada STM32 umumnya memiliki resolusi hingga 12 bit dan mampu membaca beberapa panel input analog. Fitur ADC pada STM32 antara lain yaitu multi-channel input, continuous conversion mode, scan mode, dan dukungan DMA. Dengan fitur tersebut, STM32 dapat membaca data dari beberapa sensor secara cepat dan efisien, sehingga banyak digunakan pada sistem kontrol industri, robotika, maupun sistem monitoring sensor. Kemudian ada implementasi ADC pada ISP. Microcontroller, microcontroller ISP seperti ESP32 juga memiliki modul ADC internal yang dapat digunakan untuk membaca sinyal analog dari sensor. ADC pada ESP32 memiliki beberapa kanal input analog dan resolusi hingga 12 bit. ADC ini sering digunakan pada berbagai aplikasi berbasis IoT, seperti monitoring suhu, monitoring lingkungan, sistem smart home, dan berbagai sistem otomatis lainnya. Selanjutnya ada resolusi ADC dan pengaruhnya terhadap ketelitian. Resolusi ADC menunjukkan jumlah level digital yang dapat dihasilkan oleh ADC dan biasanya dinyatakan dalam satuan bit. Semakin tinggi resolusi ADC, maka semakin banyak level digital yang tersedia untuk merepresentasikan sinyal analog. Sebagai contoh, yang pertama yaitu ada ADC 8 bit memiliki 256 level nilai digital. Yang kedua ada ADC 10 bit memiliki 1224 level nilai digital. Dan yang ketiga ada ADC 12 bit memiliki 4096 level nilai digital. Resolusi yang lebih tinggi memungkinkan ADC mendeteksi perubahan tegangan yang lebih kecil sehingga hasil pengukuran menjadi lebih akurat. Oleh karena itu, pada aplikasi yang membutuhkan ketelitian tinggi seperti pada sistem pengukuran nilai digital atau perangkat medis, biasanya digunakan ADC dengan resolusi yang lebih besar. Yang terakhir ada filtering dan penggunaan DMA pada ADC. Dalam prakteknya, hasil pembacaan ADC seringkali mengandung noise atau gangguan sinyal. Oleh karena itu, diperlukan teknik filtering untuk mendapatkan data yang lebih stabil. Teknik filtering digunakan untuk menghaluskan data hasil pembacaan ADC. Contohnya yaitu moving average filter, low pass filter, dan digital smoothing. Dan juga penggunaan DMA pada ADC memungkinkan data hasil konversi disimpan ke memori tanpa melibatkan CPU secara terus-menerus. Hal ini membuat proses pembacaan data menjadi lebih cepat dan efisien, terutama pada aplikasi yang membutuhkan sampling data secara kontinu. Nah, di sini saya akan menjelaskan program ADC untuk STM32. Yang pertama di sini ada Arduino.h yang digunakan untuk memanggil library utama Arduino yang berisi fungsi dasar seperti pin mode, analog write, dan serial. Kemudian selanjutnya di bawah ini ada penentuan pin yang digunakan pada sistem, yaitu PA2 digunakan sebagai input untuk membaca sensor LDR, kemudian ada PA0 yang digunakan untuk
Input untuk membaca potensiometer dan PA1 digunakan sebagai output untuk mengendalikan LED. Kemudian ada fungsi setup. Di sini terdapat serial begin yang digunakan untuk memulai komunikasi serial dengan kecepatan yaitu 115.200 baud rate sehingga data dari sensor dapat ditampilkan pada serial monitor. Kemudian ada delay 2000 yaitu memberikan jeda selama 2 detik agar sistem dan serial monitor siap sebelum program utama dijalankan. Kemudian di sini ada pin mode, LED underscore pin, dan juga output digunakan untuk mengatur pin LED sebagai output, sehingga pin tersebut dapat digunakan untuk menyalakan atau mematikan LED. Selanjutnya di sini ada void loop atau fungsi loop. Di sini ada analog read LDR pin yang digunakan untuk membaca nilai tekanan dari sensor LDR dan ada analog read untuk pot pin yang digunakan untuk membaca nilai tekanan dari potensiometer. Nah, nilai yang terbaca dari kedua sensor ini akan digunakan untuk menentukan kondisi LED. Kemudian ini terdapat kode threshold sama dengan atau potensiometer. Nah, nilai dari potensiometer dijadikan sebagai nilai batas atau threshold, yang artinya pengguna dapat mengatur batas sensitivitas cahaya dengan cara memutar potensiometer. Jika nilai LDR melewati batas ini atau batas dari potensio ini, dari threshold ini, maka kondisi LED akan berubah. Selanjutnya di sini menggunakan percabangan if untuk menentukan apakah LED harus menyala atau mati. Dan penjelasannya yaitu jika LDR lebih kecil dari threshold, maka kondisi gelap sehingga LED akan menyala dengan nilai PWM 255. Dan jika kondisi terang, maka LED akan mati dan dengan nilai PWM ke 0. Kemudian di sini ada analog light yang digunakan untuk menuliskan kondisi dari LED dan dituliskan ke pin LED menggunakan analog light ini. Dan selanjutnya ada serial pin digunakan agar pengguna dapat memantau perubahan sensor secara real time. Kemudian ada delay program yang terakhir digunakan memberikan jeda selama 200 milidetik sebelum program kembali membaca sensor agar data yang ditampilkan tidak berubah terlalu cepat dan lebih mudah diamati pada serial monitor. Untuk yang serial print ini tadi menampilkan informasi berupa nilai pembacaan LDR, nilai pembacaan potensiometer, dan nilai output LED-nya. Dalam percobaan kedua yaitu dengan STM32F1 C8T6 dengan potensiometer sebagai threshold dan LTR sebagai kontrolnya. Nah, ketika ini kan posisi mati ya, ketika LTR ini kita tutupi maka si LCD itu akan menyala. Nah, ini seperti ini, ketika dia terang maka si LCD akan mati. Dan di sini potensiometer itu sebagai thresholdnya, jadi dibuat karena cahaya jadi akan menyala ya. Ini adalah bentuk codingannya. Kita pertama define dulu LTR pin PA2, potential PA0, LED PA1. Ini ada void setup, ada void loop, ada program yang akan kita jalankan terus menerus. Nah, seperti ini adalah codingannya.
Bagaimana kalau kita coba putar ke di potensionya, nah dia akan otomatis nyala. Tapi ketika mendapat cahaya matahari dia akan mati harusnya. Coba di kayak flash. Nah itu dia ketika kena cahaya dia akan mati. Tapi kalau misalkan potensionya kita nah ini kita matiin, nah bentar, nah itu coba di salah deh, ditutup ya, enggak kita tutup itu udah pak, udah ya gitu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk program ADC pada ESP32. Pada bagian awal terdapat beberapa library yaitu stdio.h yang digunakan untuk fungsi input dan output seperti printf, dan mat.h digunakan untuk perhitungan matematika seperti POW dan log. Kemudian ada ESP_ADC digunakan untuk membaca ADC, ada driver atau LEDC.h digunakan untuk menghasilkan PWM pada LED. Kemudian ada ESP_log.h digunakan untuk menampilkan log pada informasi terminal. Kemudian ada konfigurasi pin, di mana GPIO 34 digunakan untuk membaca nilai potensiometer, kemudian GPIO 35 digunakan untuk membaca nilai LDR, dan GPIO 2 digunakan untuk mengontrol LED. Kemudian ada konfigurasi ADC. Nah, di sini ada attenuation ADC 12 dB, tujuannya agar ADC dapat membaca tegangan hingga sekitar 3,3 volt. Dan kemudian di sini ada konfigurasi LDR. Ada beberapa konstanta yang digunakan, yaitu yang pertama ada R_divider, yaitu resistor pembagi tegangan sebesar 10 kilo ohm, dan V_supply, yaitu tegangan supply sebesar 3,3 volt. Kemudian ada LDRK dan LDR gamma, yaitu konstanta untuk mengubah resistansi LDR menjadi nilai lux atau intensitas cahaya. Kemudian ada konfigurasi dari PWM. Di sini lalu dikontrol menggunakan PWM melalui modul LEDC. Dan selanjutnya pengaturannya yaitu frekuensi PWM di 5 kHz, resolusi di 10 bit, dan nilai duty cycle pada 0 sampai 1023. Kemudian ada inisialisasi kalibrasi. Di sini yaitu digunakan untuk mengkalibrasi agar pembacaan tegangan dari sensor lebih akurat. Dan ESP32 ini menggunakan metode curve fitting atau line fitting, tergantung dukungan pada perangkat yang kita gunakan. Selanjutnya ada inisialisasi pada LED PWM. Di sini fungsi dari LED underscore PWM underscore init itu digunakan untuk mengatur timer PWM, mengatur channel PWM, dan menghubungkan PWM dengan GPIO LED. Selanjutnya ada pembacaan ADC dengan averaging, yaitu fungsi ADC read underscore average ini digunakan untuk membaca nilai ADC beberapa kali lalu dirata-ratakan. Tujuannya itu mengurangi noise, membuat pembacaan sensor lebih stabil. Selanjutnya ada perhitungan nilai dari LDR. Sini
Program ini menghitung beberapa nilai dari LDR, yaitu tegangan, resistansi, dan juga estimasi logsnya. Kemudian ada perhitungan faktor cahaya, di mana program membuat faktor LDR antara 0 sampai 1, di mana 0 yaitu terang, atau faktor yang mendekati 0 itu terang, dan faktor yang mendekati 1 yaitu gelap. Selanjutnya ada perhitungan kecerahan, di mana kecerahan dihitung dengan rumus sederhana, yaitu brightness dikali dengan eh, potentiometer. Brightness sama dengan potentiometer dikali dengan LDR faktor. Yang artinya potentiometer menentukan batas maksimum kecerahan, dan LDR menyesuaikan kecerahan berdasarkan kondisi cahaya. Dan pada loop utama program tadi, pada bagian while, terdapat program yaitu pembacaan potentiometer, pembacaan sensor LDR, menghitung logs dan faktornya, menghitung batas LED, mengatur PWM LED, dan menampilkan data sensor di terminal. Oke, di sini ada program dari SP32. Di sini kita menggunakan yaitu ada potentiometer, LED, resistor, kabel jumper, dan juga LDR. Jadi ketika outputnya terbaca, maka yang di sebelah kanan itu voltase itu mengubahnya ke milivolt. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan program untuk project pada praktik keempat kali ini. Yang pertama ada Arduino Tata, digunakan untuk fungsi dasar Arduino seperti pin mode, analog read, dan digital read. Kemudian ada include keypad.h, digunakan agar microcontroller dapat membaca input dari keypad matriks 4x4. Kemudian terdapat definisi pin. PA0 digunakan untuk input potentiometer, PA1 digunakan untuk output LED, dan PA3 digunakan untuk input push button. Kemudian di sini ada konfigurasi dari keypadnya. Dan selanjutnya ada setup. Di sini ada serial begin, pin mode, dua pin mode. Di setup ini ada beberapa pengaturan. Yang pertama, serial begin digunakan untuk mematikan serial komunikasi untuk menampilkan informasi mode, dan juga pin mode ini digunakan untuk mengatur LED sebagai output. Yang ini kemudian pin mode yang kedua digunakan untuk mengatur push button sebagai input dengan pull up resistor. Kemudian pada fungsi loop, di sini terdapat char key sama dengan keypad yang digunakan untuk membaca tombol keypad. Jika ada tombol yang ditekan, maka tekan 1 untuk menjadi 1, tekan 2 untuk menjadi 2, dan tekan 3 untuk menjadi mode 3. Dan setiap perubahan tersebut akan ditampilkan pada serial monitor menggunakan ini serial.printf.
Kemudian di sini ada analog read, digunakan untuk membaca nilai analog dari potentiometer. Dan selanjutnya ada PTN, digital read, digunakan untuk mengetahui apakah tombol ditekan atau tidak. Dan selanjutnya ada cara kerja dari setiap mode. Mode pertama dengan push button, yaitu jika mode yang dipilih adalah mode 1, maka LED dikontrol oleh tombol. Dan ketika tombol ditekan, maka LED akan menyala, dan jika tombol tidak ditekan, maka LED akan mati. Kemudian mode kedua yaitu dengan potentiometer. Pada mode ini, kecerahan LED diatur oleh potentiometer. Nilai potentiometer diubah menggunakan fungsi yaitu eh, map map yang ini ya. Artinya yaitu nilai EDC diubah menjadi yang awalnya 0 sampai 4095 diubah menjadi 0 sampai 255 untuk PWM LED. Kemudian ada mode 3, yaitu mode LED menyala terus. Jika mode 3 dipilih, maka LED akan menyala terus dengan terang yang penuh. Kemudian setelah nilai LED ditentukan, program mengirimkannya ke pin LED menggunakan analog write ini. Ini adalah program atau source code-nya ya. Ada include library keypad dengan Arduino, enggak deh, ya gitulah ya. Ini define untuk potensio, LED, dan kok ada button nggak dipakai ya, salah button salah. Ini adalah apa sih, lupa aku namanya, ya itulah ya. Ini adalah kondisinya, if-nya mode 1 ditekan maka dia akan mematikan LED, mode 2 masuk ke mode 2 menggunakan potensio, masuk mode 3 menyalakan LCD secara full. Selesai. Ini adalah program project yang mana kita menggunakan keypad untuk kontrolnya. Jadi ada mode-modenya, mode 1 sampai mode 3. Coba move mode 1. Mode 1 ini adalah kondisi off ya, mematikan LED. Kalau mode 2, klik mode 2 ini adalah kontrol LED, kecerahan LED dengan potentiometer. Ada mode 3 coba. Ini adalah mode 3, itu mengaktifkan LED. Coba klik mode 1. Nah, ini adalah untuk mematikan LED ya. Udah begitu.